Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, ajarilah kami, anak-anak-Mu ini, akan kasih Tuhan yang besar, untuk boleh dinyatakan melalui kehidupan kami, saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengharapkan yang baik, untuk sesama, untuk juga orang-orang dekat kami. Dan ketika kami akan belajar firman-Mu pada saat ini Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memahaminya. Dan tolong kami untuk boleh mencoba mengaitkannya dengan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dengan pergumulan yang berbeda-beda ini. Dan supaya Tuhan mampukan kami, Tuhan menguatkan kami, untuk kami boleh menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Berkati kami semua, tolong juga hamba-Mu yang terbatas ini, Engkau menguduskan dan melayakkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kesempatan bagi saya boleh melayani di GKA Elion Satelit. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah tentang pengampunan di dalam keluarga, ya. Forgiveness in family, pengampunan di dalam keluarga. Kita akan baca sama-sama Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya, untuk membayar hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi.' Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, 'Bayar hutangmu.' Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Melihat itu hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Tuhan, ketika kita bicara tentang tema pengampunan, itu sebenarnya ini tema yang tidak baru ya dalam kehidupan kita. Dan kalau mau dihitung-hitung, entah sudah berapa kali gereja Tuhan, termasuk gereja tempat saya melayani, GKA Gloria, itu kita bicara tentang pengampunan. Ini tema yang dekat sekali dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, cuman pada waktu kita membaca firman Tuhan dan merenungkan sekali lagi tema ini, maka kita itu tahu dan kita itu sadar Bapak Ibu, bahwa pengampunan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan orang Kristen,
itu ternyata bukan sekedar kewajiban atau hukum agama. Pengampunan itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan sekedar kewajiban atau hukum agama. Pengampunan juga bukan sekedar nasihat bagi kehidupan kita. Bukan sekedar, itu nasihat. Walaupun sering diingatkan kepada kita. Pengampunan itu juga bukan kita lagi balas jasa sama Tuhan. Yang lebih dahulu sudah memberikan belas kasihan dan pengampunannya kepada kita. Karena kalau cuma kewajiban, cuma hukum agama, cuma nasihat, cuma balas jasa sama Tuhan, maka yang sering terjadi itu adalah kita itu kemudian merasa bersalah kalau nggak mengampuni orang lain. Kita itu kemudian jadi terpaksa. Kita merasa kita orang Kristen, maka orang Kristen ya mestinya mengampuni, rek. Kalau enggak rasanya kok kurang Kristen ya, rasanya kok kurang Kristen. Kurang rohani, malu. Kalau kita itu merasa orang percaya tapi enggak mengampuni sesama. Pengampunan itu bukan sekedar kewajiban agama. Pengampunan itu bagi kita bukan sekedar nasihat kehidupan. Pengampunan itu bukan sekedar balas jasa sama Tuhan. Memang belas kasihan dan pengampunan Tuhan bagi kita itu terlalu besar. Enggak bisa dihitung. Dan itu yang kemudian dinyatakan Tuhan ketika awal perumpamaan ini. Yang menyebutkan ada seorang raja yang kemudian memanggil orang-orang yang berhutang kepada dia untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Maka di hadapan dia berdiri seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Nah ini mata uang zaman itu Bapak Ibu ya. Nah 10.000 talenta itu segede apa? Sebesar apa? Nah mari kita berhitung Bapak Ibu. 1 talenta itu 6.000 dinar. Maka 10.000 talenta itu 60 juta dinar. 1 dinar itu upah buruh 1 hari pada waktu itu. Jadi kalau 60 juta dinar, berapa lama dia mesti kerja untuk melunasi hutangnya? 60 juta hari. 169.000 tahun. Jadi kita tahu, raja itu tahu, nggak mungkin hutang itu bisa dilunasi. Mana bisa orang hidup 169.000 tahun. Hutang itu terlalu gede, terlalu besar. Bandingkan dengan temannya si hamba itu, yang cuma berhutang 100 dinar. Itu upah buruh 3-4 bulan. Jadi kalau sebenarnya hamba itu diampuni oleh rajanya yang melambangkan belas kasihan Tuhan di dalam Yesus kepada kita, sebenarnya kita itu hutang hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita itu hutang hidup kita lebih kepada Tuhan. Gak mungkin akan melunasi hutang sebesar itu. Hamba itu berhutang sungguh-sungguh terlalu besar. Nah cuman ternyata ketika hamba itu hutangnya dihapuskan, diampuni. Ternyata tidak mudah ya kemudian ketika orang yang baru diampuni begitu besar, otomatis dia bisa belajar untuk langsung mengampuni sesamanya. Karena dikatakan firman Tuhan ketika orang itu keluar dari ruangan, baru saja merasakan satu peristiwa yang besar dalam hidupnya, diampuni segede itu, ketemu dengan temannya yang cuma hutang 100 dinar, langsung dicekik, langsung ditangkap, dan langsung dimasukkan di dalam penjara, karena dia minta hutangnya dilunasi. Firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, gak otomatis, kalau kita itu sudah menerima pengampunan Tuhan yang segitu besar, kita itu bisa langsung mudah untuk mengampuni sesama kita. Kita langsung mudah untuk mengampuni kawan kita. Kita langsung mudah untuk mengampuni anggota keluarga kita. Nah kalau saya jadi hamba yang diampuni hutangnya itu ya. Nah saya itu kalau disuruh mengampuni sesama gitu ya. Suruh mengampuni hutangnya orang gitu ya. Memang gak mudah ya.
Dalam pikiran saya bisa muncul berbagai pikiran. Ya. Mungkin dalam pikiran kita juga Bapak Ibu. Misalnya pikiran yang pertama. Oh ya, saya habis diampuni, raja begitu besar. Kemudian saya disuruh mengampuni orang yang berhutang kepada saya. Saya bisa mikir gini ya. Iya, rajane kan kaya. Rajane kan soge. Nanti nyampuni saya 10.000 talenta, bentar lagi dapat itu 10.000 talenta. Oh dia kaya kok, dia raja kok. Tapi aku ini kan hamba. Aku ini kan miskin. Ada orang hutang sama aku perlu uangnya. Masa gak boleh minta? Atau saya bisa mikir yang lain Bapak Ibu. Loh ini kan urusan saya sama raja. Masa mesti dibawa dengan urusan orang lain? Rajanya kan mengampuni saya. Apa hubungannya sekarang? Saya mesti mengampuni orang lain. Mengampuni sesama karena kita sudah lebih dahulu diampuni dan mendapat belas kasihan Tuhan. Itu memang gak mudah Bapak Ibu. Apalagi kalau kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Pada waktu itu Jemaat Korintus memang sering kali ada masalah dan perselisihan. Dan orang Korintus itu heran sekali. Sukanya kalau di antara jemaat ada masalah, itu sukanya langsung dibawa ke meja pengadilan. Sampai Paulus itu mengelus dada, Paulus itu ngomong sama mereka, "Haduh, gak bisa tadi selesaikan di antara kalian sebagai anak-anak Tuhan. Kok mesti dibawa keluar ke meja pengadilan, mempermalukan nama Tuhan? Apakah kurang orang bijak untuk menolong kalian menyelesaikan masalah?" Kemudian Paulus ngomong ayat yang ke-7. "Mengapa kamu yang bertikai itu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan?" Bapak Ibu mau berselisih, bertikai, kemudian dikatakan, kenapa sih kamu itu gak mau saling memaafkan dan menerima ketidakadilan itu? Kenapa sih kamu itu yang berselisih gak lebih suka saling mengampuni dan menerima untuk dirugikan? Kita ngomongnya enak banget ya. Lagi bertikai berselisih dan lebih dari sekedar ngalah Bapak Ibu. Ini bukan sekedar ngalah kan. Mau gak menerima ketidakadilan? Mau gak untuk memikul kerugian itu? Dan karena itu pengampunan, mengampuni orang lain itu gak mudah memang. Karena mengampuni itu artinya kita bukan sekedar ngalah. Kita bukan sekedar ya wes tak ampuni. Tapi ada kerugian, ada ketidakadilan, ada hal yang mungkin gak enak bagi kita yang harus kita serap, yang harus kita pikul, yang harus kita ambil untuk menjadi bagian kita. Seorang hamba Tuhan namanya Tim Keller itu mengatakan, when you forgive, ketika engkau mengampuni, itu artinya kamu meresap, menghisap semua kehilangan, semua hutang yang ada. Kamu harus memikul itu sendiri. Karena itu memang pengampunan ada harganya. Mengampuni itu gak mudah Bapak Ibu. Karena firman Tuhan berkata, pengampunan itu memang ada kehilangan, ada hutang, ada yang gak enak itu yang harus kita hisap dan kita pikul dalam diri kita. Maka ketika kita belajar firman Tuhan ini, apa artinya Tuhan itu mau kita belajar untuk mengampuni sesama kita. Sebagaimana Dia sudah lebih dahulu mengampuni kita begitu besarnya dalam hidup kita. Kenapa Tuhan itu rindu kita itu mengampuni? Walaupun kadang-kadang ketika kita memberikan belas kasihan dan pengampunan itu kepada sesama kita, memang ada sesuatu yang gak enak itu. Seperti kita harus hisap dan pikul dalam diri kita. Bapak Ibu, ketika raja itu menegur hamba yang tidak mau menghapuskan hutang temannya itu dan malah mempermasalahkannya, raja itu berkata kepada hamba itu, "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu
seperti aku telah mengasihani engkau? Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku sudah mengasihani engkau? Apa artinya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, pengampunan itu, kita mengampuni orang lain itu adalah artinya kita itu mau yang telah menerima belas kasihan Tuhan yang besar itu. Sekarang kita itu mau menghidupi belas kasihan Tuhan itu. Menghidupi pengampunan Tuhan itu. Mempersilahkan Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita. Untuk memakai kita, menunjukkan, menyatakan, menyaksikan, membagikan pengampunan dan belas kasihan Tuhan itu kepada sesama kita. Kepada orang yang mungkin juga bersalah dan tidak enak bagi kita. Menghidupi, membagikan, menyaksikan belas kasihan dan pengampunan Tuhan yang sudah kita terima itu. Maukah kita itu menghidupinya? Maukah kita persilahkan Tuhan berkarya, bekerja dalam hidup kita? Agar pengampunannya, belas kasihannya itu boleh kita nyatakan juga. Untuk boleh juga dirasakan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu ini bukan sekedar kewajiban agama Bapak Ibu. Ini bukan sekedar nasihat kehidupan. Ini hidup kita yang telah menerima belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai untuk memancarkan dan menyaksikan itu. Menyalurkan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Sekarang kita bawa ini ke dalam konteks keluarga kita ya. Dan kita tahu ini menjadi gak mudah ya. Karena mengampuni, berbelas kasihan kepada anggota keluarga, itu gak mudah Bapak Ibu. Bagi saya pribadi, ada dua tempat di dalam hidup kita, di mana kita itu akan sulit sekali untuk merasakan gak enakan, konflik, sakit hati, dan harus belajar mengampuni, mengasihi, mengasihani. Ada dua tempat. Yang pertama, gereja. Makanya beberapa orang Kristen, beberapa orang percaya, kalau mulai gak enakan dalam gereja, berkonflik, beberapa diantaranya sampai pindah dan keluar. Karena harapannya di gereja itu kan anak-anak Tuhan semua ya. Seharusnya itu gak ada yang namanya gak enakan. Gak ada yang namanya konflik. Gak ada yang namanya tengkar. Tapi terjadi. Yang kedua, keluarga. Harapan kita di keluarga itu harmonis. Baik. Saling mengasihi. Saling memperhatikan. Saling membangun. Tapi kita tahu Bapak Ibu. Kita tahu. Itu tidak semudah dikatakan. Maka saling mengampuni, saling membagikan dan menghidupi belas kasihan dan pengampunan Tuhan di tengah-tengah keluarga itu memang tidak mudah. Apa yang sering membuat keluarga dan anggota keluarga satu sama lain itu berkonflik? Gak cocokan, gak enak. Ujung-ujungnya mungkin yang paling sederhana itu diem-dieman. Nah saya ringkas di dalam satu kalimat ya. Dari semua hal yang sering membuat keluarga itu saling berkonflik, saling diem-dieman, saling bertikai itu. Kira-kira bisa diringkas dalam satu kalimat. Saya harap dia seperti ini, tapi kok enggak. Maka saya merasa berhak untuk melakukan ini. Saya harap papa mama saya itu baik sama saya, anaknya. Mengasihi saya, memperhatikan saya. Tapi kok papa mama gak memperhatikan saya? Papa mama kasar sama saya. Maka saya sebagai anak merasa berhak untuk melakukan ini. Walaupun itu akan mempermalukan dan menyedihkan papa mama. Saya harap ketika menikah, suami saya akan jadi seperti ini. Berubah, mengasihi istrinya, bertanggung jawab. Tapi kok enggak? Maka saya sebagai istri, saya merasa berhak untuk melakukan ini. Walaupun itu mungkin menyakiti, walaupun mungkin itu mengkhianati suami saya. Saya harap sebagai suami, istri yang saya nikahi akan memperhatikan saya. Melayani saya, menghormati saya, suaminya. Tapi ternyata enggak. Maka saya merasa berhak untuk melakukan ini.
Walaupun itu akan menyakiti dia, itu bahkan mungkin akan mengkhianati dia. Saya harap sebagai mertua, ketika anak saya menikah dengan menantu saya akan menghormati mertuanya, menantu saya akan peduli kepada mertuanya, menantu saya akan kasih kepada mertuanya. Menantu saya akan memelihara anak saya sebagai istrinya. Tapi kok enggak? Maka saya sebagai mertua merasa berhak untuk melakukan dan mengatakan apapun. Sampai kadang-kadang dalam hidup seorang mertua itu ketika enggak puas dengan menantunya itu, kadang-kadang dari mulutnya itu, saya berharap cuma main-main ya, cuma selip ya. Tapi kadang-kadang bisa terjadi itu mertua bisa berkata kepada anaknya itu, wis cerek noai itu menantu itu. Karena enggak sesuai harapan Bapak Ibu. Saya harap sebagai anak, dia akan mengharumkan nama keluarga kami. Dia akan punya tingkah laku yang akan membaguskan citra keluarga kami. Tapi kenapa anakku itu kayak gitu? Yang membuat malu kami sebagai papa mama. Kadang-kadang papa mama berkata, saya berhak untuk melakukan sesuatu kepada anak saya. Walaupun itu mungkin akan tidak menyukakan anak kami. Saya harap saudara demi saudara di dalam keluarga akan saling memperhatikan, saling mengasihi, saling ngalah lah ya. Tapi ternyata enggak selalu terjadi seperti itu. Kadang-kadang kita berkata, sebagai saudara saya berhak untuk melakukan ini dan itu. Dan tidak kemudian melakukan yang seharusnya bagaimana. Saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah itu, firman Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang sudah menerima belas kasihan dan pengampunan Tuhan yang tak terhitung itu. Maukah kita menghidupinya? Maukah kita persilahkan Tuhan bekerja dan belas kasihan Tuhan itu melembutkan hati kita untuk kita boleh memancarkannya, membagikannya kepada anggota keluarga kita. Tidak mudah, tidak mudah. Tapi Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian tentang perumpamaan pengampunan ini, dan kita kemudian membaca 1-2 ayat dan 2 bagian di atasnya, kita kemudian bertemu dengan satu ayat dalam Matius 18 ayat 20. Di mana Tuhan berkata satu kalimat yang kita kenal sekali. Tuhan Yesus berkata Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini dicepit oleh 2 pengajaran Tuhan. Pengajaran yang di atas Matius 18 ayat 15-18 itu tentang saling menasehati ketika saudara dengan saudara itu berkonflik. Ayat yang berikutnya tadi yang kita baca, ketika Tuhan mengajar saling mengampuni sebagaimana kita telah menerima belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika kita itu hidup bersama dan kita diminta Tuhan, diingatkan Tuhan untuk saling mengampuni, saling berbelas kasihan sebagaimana Tuhan sudah lebih dahulu berbelas kasihan dan pengampunan kepada kita. Kita tahu Tuhan Yesus tidak jauh dari kita. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Ketika di tengah-tengah keluarga bahkan yang sedang mengalami tidak mudah, 2-3 orang dalam keluarga berkumpul demi nama Tuhan. Tuhan Yesus ada di sana. Dan Tuhan Yesus mau bersama kita, menolong kita untuk boleh saling membagikan, menghidupi dan memancarkan belas kasihan dan pengampunan Tuhan itu. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kalau Tuhan ada di tengah-tengah keluarga, bahkan dalam situasi yang seperti itu, maukah kita belajar melibatkan Tuhan? Maukah kita belajar untuk berdoa meminta tolong kepada Tuhan?
Maukah kita belajar untuk membawa pergumulan ini kepada Tuhan? Karena Dia berkata, di mana 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, aku ada di sana. Maukah kita melibatkan Dia? Maukah kita bertanya, Tuhan, mesti gimana ini? Ketika situasi ini sedang tidak mudah. Ketika masalah ini sedang ada. Ketika pengampunan dan belas kasihan itu, aku tahu harus aku belajar untuk hidupi. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya menikah dengan istri saya, namanya Lina. Kami punya keluarga besar. Dan seringkali keluarga besar itu kan ada waktu untuk kumpul-kumpul sama-sama ya. Biasanya kan malam Imlek itu kan ketemu sama-sama rame-rame gitu ya. Nah, di tengah-tengah keluarga besar dari istri itu ada satu orang, itu kerabat, itu yang gak terlalu nyaman dan mengenakkan buat saya ya. Ternyata bukan cuma buat saya, buat istri saya dan beberapa orang. Nah, sehingga kalau kumpul satu keluarga gede, itu seringkali saya terutama, itu akan mengambil jarak, gak mau deket-deket. Tapi heran sekali kadang-kadang dia ngajak ngomong, dan kalau dia ngajak ngomong itu, dia yang ngomong sendiri gitu ya. Sehingga saya itu ngalah, saya diem, dengerin aja gitu. Tapi kalau seperti itu kadang-kadang kita kan ngempet ya. Kapan mari ini gitu kan. Waduh sama. Nah, menghadapi anggota keluarga yang seperti itu, dan juga melihat perilakunya di tengah keluarganya, sebagai suami, sebagai papa bagi 4 anaknya. Kadang-kadang istri saya itu ngomong, aduh kok dia itu bukan suami yang baik ya. Kok dia itu bukan papa yang baik. Kerjaannya itu kadang sudah baik, mulai aneh-aneh turun. Sudah baik, mulai aneh-aneh turun. Sehingga keluarganya itu seringkali menghadapi kesulitan demi kesulitan. Suatu ketika di malam Imlek kami kumpul. Mertua dia, itu mungkin sudah gak tahan gitu ya. Terus panggil dia, mungkin ngomong di depan keluarga, ya kan lagi rame-rame ya, kemudian panggil, terus mulai ngomong-ngomong kerjaan. Nah, sebagai mertua yang baik, sayang kepada menantu dan anak, itu kan memberi nasihat ya. Apalagi tentang kerjaan, gitu kan. Kamu loh kerjaan nih, mbok gini, mbok gitu, mbok gini, mbok gitu. Tapi dilawan sama dia. Gak mau diterima, cari alasan. Sampai mertua dia itu saya lihat mulai, buat gitu ya, diem gitu. Tapi beberapa hari kemudian Bapak Ibu, mertua dia itu kena serangan jantung. Jadi Bapak Ibu tahu artinya ya. Mungkin sudah gak tahan, sudah mangkel gitu, kena serangan jantung. Nah lihat gitu tuh kan gimana gitu Bapak Ibu ya. Aduh rasanya itu gak seneng sekali gitu. Gak enak banget gitu. Suatu ketika 2019 menjelang hari Natal. Nah, saya itu kemudian merenung, mempersiapkan diri untuk Natal dan bertanya kepada Tuhan. Seperti anak-anak sekolah minggu yang kita ajar itu ya. Guru-guru sekolah minggu sering berkata, anak-anak Tuhan Yesus mau ulang tahun. Mau kasih hadiah apa sama Tuhan Yesus? Nah saya tanya sama Tuhan, ini hari Natal, Tuhan mau saya kasih hadiah apa? Tuhan Yesus ingatkan dalam hati saya, saling mengampuni, saling mengasihani, doakan orang yang seringkali mengganjel dalam hatimu sampai sekarang. Terus saya list, saya catat, siapa aja yang sampai tahun itu masih mengganjel dalam hati saya. Yang kalau saya ingat dia itu, aduh hati saya itu berkecamuk. 1, 2, 3, 4 orang Bapak Ibu. Jadi pendeta itu manusia Bapak Ibu, ya saya ini bukan dewa ya. 4 orang, dan salah satunya memang Bapak ini. Dimulai dari mana? Mau belajar mengasihani, mengampuni. Sebagaimana Tuhan sudah mengasihi saya, Tuhan yang saya mau rayakan kelahirannya ini. Datang sama dia, salaman dan berkata, I love you, you love me in Jesus name. Terus dia ngomong, ono apa Fred, kok tiba-tiba ngomong love-lovean? Kan saya malu banget gitu kan. Saya datang sama dia, aku sudah mengampuni engkau. Dia bilang, kamu salah apa sama saya? Loh ketemuan kadang-kadang diam-diaman. Yang saya bisa lakukan, pertama,
doa. Bukan cuma mendoakan dia dan keluarganya, mendoakan hati saya, mendoakan kejengkelan saya, mendoakan ketidakenakan saya, mendoakan keganjelan saya yang menyimpan sesuatu yang gak baik tentang dia. Kemudian beberapa hari kemudian, istri saya ngomong, ternyata istri saya juga selama ini bergumul akan keluarga ini. Nah, karena istri saya dengan istrinya bapak ini kan deket ya. Istri sama istri deket gitu ya. Saling berbagi, sharing gitu ya. Sehingga menjadi beban dan doanya. Istri saya ngomong, Natal itu kan kamu pasti diberkati Tuhan. Bagi dong berkatmu. Ini keluarga lagi masalah kerjaannya, hidupnya, anak-anaknya. Bagi dong berkatmu. Saya bilang, kalau mau bagi, piro, berapa? Terus, saya mau bagi, tapi Isa enggak. Jangan sampai ketahuan. Karena kenapa? Enggak enak, supaya tangan kanan jangan tahu tangan kiri? Enggak. Jangan sampai saya dimanfaatkan. Karena kan enggak enak kan ya? Istri saya bilang, benar ya, kalau saya bisa cari cara sehingga nanti kita bagi berkat dan gak ketahuan dari siapa, kamu beneran mau bagi? Bener, saya bilang. Dia bisa tahu caranya. Sehingga ketika kami berbagi berkat, gak ketahuan siapa yang kasih. Tahu caranya. Jadi istri saya itu benar-benar Bapak Ibu. Bagaimana mungkin dia berdoa, dia cari cara. Pokoknya suaminya bisa bagi berkat kepada keluarga ini dan gak ketahuan itu dari siapa. Akhirnya kami berbagi. Gak ketahuan sampai sekarang. Tapi ketika kami berbagi, ketika saya belajar mendoakan, 2026 sekarang sudah hampir 7 tahun. Pak Alfred, apa yang kau rasakan setiap kali ingat keluarga ini? Sekarang mereka suami istri sudah keluar negeri untuk bekerja. Anak-anaknya 4 orang sudah gede-gede ditinggal di Indonesia. Kadang-kadang ketika kami memperhatikan keluarga ini, memikirkan keluarga ini, istri saya cerita tentang keluarga ini, anak-anak yang sudah 4 orang ditinggal di Indonesia. Paling enggak itu satu hal, prasangka buruk, pikiran-pikiran yang enggak benar, hati yang ngeganjel, itu mulai pelan-pelan dilembutkan. Masa sih kamu itu enggak mau mengharapkan yang baik dari Tuhan buat keluarga ini? Masa sih kamu itu enggak mau mendoakan yang baik dari Tuhan bagi keluarga ini? Masa sih saya itu akan menyimpan terus ganjelan yang gak enak itu dalam hidup saya seterusnya? Masa sih saya gak mau datang sama Tuhan, minta Tuhan tolong belajar berbelas kasihan sebagaimana saya sudah menerima belas kasihan dari Tuhan? Masa sih kita gak mau mengasihani, mengharapkan yang baik bagi keluarga kita, bagi anggota keluarga kita, bagi kerabat kita. Mengharapkan yang baik dari Tuhan bagi mereka. Suami, istri, anak-anak, mertua, menantu, kerabat, orang-orang dekat dalam keluarga kita. Walaupun kita tahu, tidak mudah. Tapi di mana 2-3 orang ada dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah situasi yang bahkan gak mudah itu. Maukah kita melibatkan Tuhan? Maukah kita gak hanya berpikir dan merasa dengan pikiran dan perasaan kita, tapi belajar untuk mencari Tuhan. Dan gak usah tunggu sampai ada masalah Bapak Ibu. Gak usah tunggu sampai ada konflik. Gak usah tunggu sampai gak enakan terjadi. Kita bisa melakukannya sekarang. Filipi 2 ayat 1-5 itu Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, belajarlah rendah hati, belajarlah untuk gak hanya memikirkan diri,
tapi juga mengharapkan yang baik bagi orang lain dalam Tuhan. Belajarlah dari sekarang. Gak usah nunggu konflik, gak usah nunggu keluarga gak enakan. Belajarlah dari sekarang. Rendah hati. Memperhatikan bukan hanya kepentingan diri, tapi juga di dalam Tuhan. Belajar untuk memperhatikan dan mengharapkan yang baik bagi orang lain, bagi keluarga kita di dalam pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang kau mau saya lakukan? Apa yang kau mau saya bagikan? Apa yang kau mau saya perhatikan? Bukan cuma bagi diri saya, tapi juga bagi orang lain, terutama bagi keluarga saya. Mengharapkan yang baik bagi mereka di dalam Tuhan. Dan kita bisa berdoa pagi hari ini Bapak Ibu. Karena hari ini hari Mama Internasional. Hari yang membahagiakan mama-mama. Nanti pulang anak-anak say happy birthday, happy Mother's Day ya, diajak makan, ditraktir. Tapi saya mengundang mama-mama yang hadir di ruangan ini. Apakah mama-mama boleh berdiri semua? Jangan malu. Silakan berdiri di tempat. Jangan malu mama-mama. Dan sebagai keluarga besar dalam Tuhan, sebagai keluarga yang duduk di kiri, kanan, depan, belakang, mari kita mendoakan mereka, mengharapkan yang baik bagi mereka di dalam Tuhan. Berdoa bagi mereka sebagai keluarga dan keluarga besar dalam Tuhan. Memintakan yang baik bagi mama-mama yang berdiri ini. Kalau engkau tahu pergumulan mereka, doakan dalam Tuhan. Kalau engkau pasangan, anak yang duduk di samping kiri kanan, doakan sama-sama untuk mungkin pergumulan yang Anda sedang hadapi bersama-sama sebagai keluarga. Izinkan saya berdoa bagi para mama ya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, ajar kami untuk boleh menghidupi belas kasihan dan pengampunan yang Tuhan sudah berikan bagi kami lebih dahulu di dalam Tuhan Yesus. Tak terhitung belas kasihan dan pengampunan-Mu itu Tuhan. Bahkan kami mau membalasnya juga tidak mungkin. Kecuali kami mau belajar memberikan hidup kami untuk menghidupi belas kasihan dan pengampunan Tuhan itu. Dan menjadi alat di tangan-Mu. Menjadi persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepadamu untuk Tuhan pakai. Membagikan pengampunan dan belas kasihan Tuhan itu kepada orang-orang yang Tuhan rindu kami saksikan itu. Termasuk di tengah-tengah keluarga kami. Tolong kami keluarga demi keluarga di tempat ini. Mungkin juga yang juga melihat dan mendengarkan dan mengikuti ibadah ini dari ruang virtual mereka. Tolonglah mereka. Di tengah-tengah kesulitan berelasi, di tengah-tengah konflik perselisihan yang ada, di tengah-tengah gak enakan, diam-diaman, Tuhan kau hadir dan kau boleh melembutkan setiap hati keluarga demi keluarga. Dan menolong mereka. Datang sama Tuhan, merendahkan diri dan memohon pertolongan Tuhan. Termasuk bagi para mama, para ibu yang berdiri di hadapan Tuhan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan sebagai keluarga besar gereja-Mu. Berdoa bagi mereka, bagi pergumulan mereka, kerinduan mereka sebagai seorang mama. Tuhan tolong mereka. Bagi anak-anaknya, bagi cucunya, bagi pasangan, bagi menantu yang Tuhan percayakan. Tuhan kiranya Kau tolong setiap mama yang hadir, yang berdiri, yang datang kepada Tuhan pada saat ini. Kiranya kasih dan pertolongan Tuhan memampukan mereka. Hadir sebagai mama yang penuh kasih, membawa kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Para mama tetap berdiri. Dari gereja akan diwakili oleh para usher untuk membagikan bingkisan kecil